Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, mari jawab salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara, kita kembali diberikan kesehatan dan juga kesempatan ya pada hari ini untuk bertemu bersama saya Putri Rahmadani Zain Dan juga saya Ahmad Rafiq dalam rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir. Benar sekali, luar biasa karena hari ini kita akan menampilkan lagi penampilan adik-adik kita yang sudah sampai ke babak semifinal ini Putri. Yes, benar sekali. Jadi hari ini senang sekali rasanya ya Raffi kita berdua hadir ya. Dan tentunya bukan hanya kita berdua saja, tapi akan ada dewan juri yang nantinya akan memberikan komentar dan juga penilaian. Luar biasa, dan hari ini telah berhadir bersama kita dewan juri terhormat yaitu Coach Yofi Adinanta SPDI MSI. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coach. Bagaimana rasanya Coach hari ini datang sebagai dewan juri yang nantinya akan memberikan penilaian kepada adik-adik kita yang dai dan dai masa depan kita ini, Coach? Ya alhamdulillah, ya saya sangat senang sekali. Ya saya melihat di sini ternyata banyak sekali ya anak-anak yang luar biasa yang punya potensi, yang harus terus ya berjuang ya agar ya terus kemampuan public speakingnya semakin baik dan insya Allah kedepannya bisa menjadi professional public speaker. Iya. Yes, luar biasa sekali. Tapi sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan nih Coach. Kenapa hari ini memakai tampilan menggunakan adat Melayu? Iya, kenapa pakai panjat nih Coach? Ya baik, nah alhamdulillah saya ketika diundang berbicara di berbagai institusi, ya saya selalu menggunakan tanja. Ya, tanja saya ingin mengangkat kearifan lokal, bahwasanya Medan ini adalah tanah Melayu, gitu dia. Oke, luar biasa sekali. Nah, dan selanjutnya juri kehormatan kita sudah hadir ya, ini Coach Rahmat Junaidi STMCH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Coach mungkin boleh berikan pesannya nih untuk adik-adik kita yang tampil hari ini Coach, silakan. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah kita pada hari ini ya melihat adik-adik kita ini tampil di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Ini suatu hal yang luar biasa, dan kepada adik-adik semua tetap semangat, pastikan apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi momen penting bagi adik-adik semua untuk nanti ke depannya akan menjadi dai cilik yang akan berubah menjadi dai yang profesional yang mendunia. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Coach, terima kasih. Selanjutnya telah berada bersama kita yang merupakan dewan juri yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita selama ini tentunya ya. Yang sangat dicintai, yaitu telah berada bersama kita Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Fadli Sudiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rafi dan Kak Putri. Lama tak bersua ya, sepertinya sudah diundang sama Pak Jokowi kayaknya. Amin. Ustadz, bagaimana hari ini Ustadz, mungkin bisa diberitahukan penilaian dan sudah sampai tahap manakah sini peserta kita yang hadir pada hari ini Ustadz? Baik, pertama kita beri tepuk tangan buat orang tua dan guru-guru hebat kita yang turut berhadir pada hari yang luar biasa ini. Hari ini kita spesial mengundang ya Ketua ya Indonesia Motivator Club. Ini beliau adalah ketua dan pendiri dari Indonesia Motivator Club, dan beliau juga sebagai ketua IMAS. Kita ada komunitas motivator internasional. Beliau ketua provinsi wilayah dan beliau ketua Medannya. Saya anggota saja ya. Jadi saya kadang-kadang kalau disuruh jadi bagian dari motivator tinggal copot peci saja ya. Tapi nggak pakai tanja saya ya. Baik, jadi ini spesial Bapak Ibu guru. Biasa kita hadirkan Ustadz, ini kita hadirkan public speaker nasional. Ya, untuk anak-anak Ustadz tentunya akan menjadi lebih spesial, khususnya di vokal, mimi, dan juga mode busana. Ya, ini nanti akan menjadi pengamatan khusus. Tentunya Coach Yofi Adinanta juga beliau sebagai Master in Coach untuk acara
Jakadara Provinsi Sumatera Utara. Tepuk tangan buat beliau. Dan sementara Coach Rahmat ini banyak beberapa lembaga motivasi yang beliau juga dirikan. Baik, terbang tinggi burung kenari, Cakep. terbangnya di waktu pagi. Cakep. Akademi Dai Cilik TVRI dipandu oleh Bang Raffi dan Kak Putri dengan juri kehormatan Coach Rahmat dan Coach Yofi. Tepuk tangan Wah, buat luar biasa. Coach kita ya. Luar biasa sekali, Fik. Jadi dua juri kehormatan kita hari ini adalah motivator, Fik. Tentunya. Kayaknya kita butuh dimotivasi. Butuh juga dimotivasi Biar ya. lebih semangat Lebih jalani semangat hidup ya, hari ini. Fik. Benar-benar. Tentunya, tapi mudah-mudahan dari juri kita hari ini peserta dapat memberikan public speaking yang baik, akan mengikuti nanti dewan juri yang telah berhadir bersama kita hari ini, Putri ya. Yes, bukan hanya adik-adik kita aja yang deg-degan, tapi kita juga deg-degan. Takut karena dinilai ya. public speaking kita pasti dinilai ya, Fik. Benar sekali nih, Putri ya. Benar. Baiklah, dan sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara sudah tidak sabar nih Iya. untuk melihat penampilan pertama kita. Yang peserta kita yang pertama masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Gibran Saka Mulyo. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Jalan-jalan ke pasar rakyat, tidak lupa memakai toga. Jawab salam Gibran dengan semangat. Gibran doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'duh. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Adapun judul ceramah saya adalah Aku Sang Dai, Apapun Cita-citaku. Teman-teman, oh teman-teman, kata Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum apapun. Kita adalah dai sebelum menjadi polisi, tentara, wartawan, dan juga pejabat. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Kita adalah dai apapun profesi dan cita-cita kita. Teman-teman, oh teman-teman. Jadi, bisa dikatakan hidup kita memang tak terpisahkan untuk terus berdakwah dimanapun kita, saat kapanpun, apapun profesi kita, dan dalam kondisi apapun. Perintah berdakwah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau jadi polisi, jadilah polisi yang mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jika menjadi penulis, jadilah penulis yang menjadikan tulisannya sebagai sarana berdakwah, tulisan-tulisan yang mengingatkan kepada Allah. Dan jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur, sehingga orang lain merasa senang bermuamalah dengannya. Semua profesi atau pekerjaan seorang muslim mesti ditujukan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Betul nggak teman-teman? Sekecil apapun perbuatan seorang umat muslim, apabila itu ia niatkan untuk mengarahkan orang lain supaya menaati Allah, maka itu adalah dakwah dan bernilai pahala, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa siapa saja yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Teman-teman, teman-teman, kesimpulan dari ceramah saya adalah tugas dakwah mengajak orang lain menuju kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bukan hanya pekerjaan seorang ustadz, ulama, kiai, ataupun syekh saja, tetapi juga merupakan tugas utama yang setiap individu muslim pikul. Sehingga segala apapun cita-cita dan profesi kita harus dijalankan dengan semangat mengajak orang lain pada kebaikan. Jalan-jalan ke sawah-sawah, tidak lupa ngambil rambutan. Jangan sampai lupa berdakwah di tengah-tengah kesibukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran Saka Mulyo, mana nih pendukung Gibran? Luar biasa ya, Gibran yang hari ini penampilannya sangat ngejreng kali ya suaranya. Bener. Halo Ustadz Gibran. Halo Kak. Halo Kak. Gemeter ya? Masih deg-degan? Masih deg-degan. Kamu umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Berarti itu kelas berapa sih? Mau naik kelas 3 ini. Oh, mau naik kelas 3 ini. Naik kelas 3 SMA ya Gibran 3 ya? SMA? 3 SD. 3 Oh, kelas 3 SD. Ustadz Gibran gemeter ya? Deg-degan? Iya. Iya. Ustadz Gibran baru pertama kali nggak tampil untuk ceramah? Atau udah pernah di rumah? Ini masih pertama. Oh, masih Oh, masih pertama. pertama. Mau yang kedua, ketiga nggak? Mau dong belum? Mau dong. Luar biasa. Baik. Gibran, ini kita dengarkan komentar dari Dewan Juri ya Gibran ya. Baik, kami persilakan kepada Coach Yofi untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih Gibran Saka Mulyo. Ya, seperti namanya Mulyo ya, ya mulia. Nah, jadi Ananda, ya saya melihat penampilannya itu sudah sangat baik sekali ya. Tepuk tangan dong buat Gibran. Ya, jadi Ananda, ya dari sisi berbicara tadi, saya melihat ya memang masih nampak agak tegang ya. Mungkin harus memikirkan apa yang perlu disampaikan begitu ya. Nah itu memang hal yang wajar. Apalagi ini Gibran yang pertama ya. Tapi saya melihatnya Ananda, ya ini sudah sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena seusia Gibran ini belum tentu semua orang ya mampu berbicara di depan umum ya. Nah seperti itu, jadi nggak apa-apa, terus tingkatkan saja. Ya saya melihat tadi dari vokalnya sudah ada, kemudian mimiknya ada, materinya juga ada, busananya juga sangat bagus ya. Nah terus ditingkatkan lagi ya Gibran, semangat terus ya Gibran. Iya, itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Coach ya atas komentarnya. Bilang terima kasih Coach. Terima kasih coach. Nah, Iya. Sedeg-degan apa sih kamu tampil?
Soalnya aku lihat tangan kamu gemeteran. Sedek-dekan apa sih kamu tampil? Gimana perasaannya? Tadi malam bisa tidur nggak? Atau kamu begadang jangan-jangan? Bisa tidur tadi malam. Oh, bisa tidur. Kamu kemari bareng siapa? Mama, papa, Uwe, Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? itu mama, Mama. papa. Uenya Terus tadi mana? kuenya yang mana? Oh. Nah, terus siapa lagi? Sama abang. Hah? Terus? Lupa ya karena deg-degan gitu. Lupa mas siapa saja kesini lupa Iya dia lupa. langsung. Kamu anak keberapa Gibran? Anak kedua, Anak kedua dari berapa bersaudara? 3, Dari 3. Kamu kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa sih? Ustadz. 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 Luar Pengennya kayak biasa. Ustadz siapa? Ayo. Ustadz Fadli. Iya. Iya. Yang mana namanya Ustadz Fadli? Itu yang tengah. Oh itu yang tengah. Oke. Kasih pantun berarti ya. Silakan Ustadz. Nah, panen pohon aren dan pohon delima. Cakep. Lihat Gibran keren sudah bisa jadi wakil presiden Palestina, ya kan? Gibran namanya Gibran ya. Luar biasa. Kamu mau sapa-sapa nggak dulu? Sapa-sapa sama temen-temennya. Kamu masuk TV loh hari ini. Enggak. Enggak. Dia masih gemeter aja. Kamu gemeteran ya? Ya. Oh iya, ya udah. Udah mau tampil lagi nggak? Mau. Mau. Bener ya? Sekarang? Enggak. Wah, ya enggak. Nanti Kak Putri. Baik, tepuk tangan dong untuk Gibran, Bapak Ibu. Luar biasa. Silakan kembali Gibran. Aduh, namanya masih umur 8 Masih 8 tahun. Fik. Jadi memang keberanian anak-anak dan adik-adik kita tuh sudah luar biasa Luar sekali biasa ya. sudah berani tampil sebenarnya sudah luar Iya. biasa sekali ya untuk tampil di sini di Bener. umur yang masih belia seperti Gibran tadinya ya. Yes. Dan kita akan masih saksikan juga peserta kita selanjutnya ya Putri dan Iya. juga pemirsa yang masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Tepuk tangan dong untuk Kabupaten Deli Serdang. Dan tentunya ya Bapak Ibu jangan lupa ya untuk dukung seluruh peserta dan juga seluruh jagoan ya. Baik dari Kabupaten Deli Serdang dan juga dari daerah lainnya ya. Benar sekali. Untuk itu jangan lupa tonton live streaming kita di TVRI Sumut Live Streaming ya. Jadi berikan komentar terbaik untuk memberikan penyemangat kepada Untuk- adik-adik kita. Iya tentunya ini Putri. Baiklah, karena tadi berasal dari Kabupaten Deli Serdang dengan judul Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Muhammad Syahpatul Zikri. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Summa salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang Zikri banggakan. Adapun judul ceramah Zikri adalah Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Hadirin mul hadirat, teman-temanku, calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, oh teman-teman. Sejak membuka mata, bangun di pagi buta, hingga kembali tidur di malam harinya. Di memori ingatan terekam beberapa kejadian, yaitu puluhan anak laki-laki dan perempuan dilecehkan, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, sekelompok orang sepakat mati secara bersamaan dengan cara menegak minuman oplosan. Semakin maraknya tawuran antar anak-anak remaja di mana-mana. Betul hadirin?
Ada yang tahu nggak teman-teman? Tidak lain karena anak negeri sudah jauh dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai seorang dai harus bisa menginspirasi mereka agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas, bagaimana cara kita sebagai seorang dai untuk bisa menginspirasi anak negeri? Ada yang tahu nggak teman-teman? Menurut Dr. Said Al-Qotani, dalam suatu bukunya Menjadi Dai yang Sukses, beliau menjelaskan bahwa menjadi dai yang dapat menginspirasi sebagai berikut. Pertama, menjadi seorang dai, kita harus menjadi contoh dan tauladan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dakwah yang paling afdal adalah dakwah dengan perbuatan. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan tingkah laku. 2. Berdakwalah dengan bahasa santun dan lemah lembut. Jangan memaki, jangan berkata kasar. Ini terkadang baru ngaji, baru hijrah, sudah mengkafir-kafirkan yang lain. Betul nggak teman-teman? Betul. Bagaimana menginspirasi banyak orang kalau ceramah kita kasar, suka mencaci orang? Alangkah baiknya berlemah lembutlah dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Teman-teman, kesimpulan dari ceramah Zikri akan Zikri bawakan dengan sebuah lagu. Ayo para dai, mari kita berdakwah menjadi teladan dan berlemah lembut. Jangan memaki, jangan berkata kasar, agar jamaah tak menjadi bosan. Jadilah dai menginspirasi umat, jangan menjadi dai pemecah umat. Jalan-jalan ke Brastagi, singgah sebentar ke rumah Pak Ali. Kita semua adalah sang dai, jadilah contoh yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syahfatul Zikri, luar biasa ya Syahfatul. Tadi dia memberikan ceramah dengan ada nada-nada lantunan seperti Iya, itu. emosinya tuh dapet ya, Fik, ya. Feel-nya tuh dapet. Nah ini Zikri kalau boleh tahu Qori ya? Iya Kak. Oh iya, Qori. kamu Qori udah hafal berapa juz?
Kori baca Kak. Iya, kamu ada hafal baca? Ada hafal juga nggak? Jus nggak? Satu jus. Satu jus. Wah Jus luar berapa? biasa. Al-Baqarah. Al-Baqarah udah Al-Baqarah. hafal. Berarti kamu pengen jadi hafiz juga nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kamu umurnya berapa sekarang? 13 Kak. Oh lupa. Lupa. Oh lupa ya Bu. Oh ya nggak apa-apa. 12. 12. Kamu kemari bareng siapa? Ayat mama sama adik. Oh gitu. Kamu anak pertama ya? Iya. Yang mana orang Iya. tua Yang mana Zikri? orang tua dari Zikri? Luar Yang baju biasa. hitam. Yang baju hitam. Oh sama. Sama memang harus bajunya. dikapelin gitu ya Kak Putri ya. Iya benar. Kamu udah berapa lama sih jadi kori? Dari kelas 3. Dari kelas 3. 3. Sekarang? SMP. Oh, sudah masuk SMP. Jadi memang suaranya bagus ya. benar sekali. Artikulasinya tadi juga jelas. Baiklah, untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Coach Rahmat. Silakan Coach. Baik, bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, Ananda kita Syafatul Zikri. Ya, ini luar biasa ya, sangat-sangat memukau. Kalaulah dari kecil seperti ini sudah dimulai, Masya Allah. Ini luar biasa, Insya Allah Ananda Zikri nanti insya Allah semoga menjadi da'i semiliar umat. Wah, bukan sejuta umat lagi ya. Semakin banyak. Kenapa? Karena yang ditonton zaman sekarang bisa di sosial media, di online. Nah itu semiliar umat itu kecil masih. Ya. Nah dari penilaian, alhamdulillah vokalnya jelas, intonasinya juga berasa. Ya. Kemudian dari mimiknya juga luar biasa, ini sangat bagus, yaitu terus seperti itu, ini sangat membantu audiens. Ya, ketika kita betul-betul menampilkan wajah kita, mimik kita, ketika kita menyampaikan sesuatu hal, itu akan menjadi perhatian dari audiens. Kemudian dari gerak tubuhnya, itu juga nampak, itu luar biasa ya, menguasai panggung, dan juga tadi kalau dilihat, melibatkan audiens, karena kalau dalam kita public speaking ini atau menyampaikan dakwah ini intinya bagaimana ketika pesan itu sampai. Nah ketika kita melibatkan audiens maka itu insya Allah kalau mereka menjawab merespon alhamdulillah berarti Zikri mendapatkan perhatian. Nah insya Allah apa yang disampaikan oleh Zikri ya ini bukan hanya buat kita dalam akademi ini tapi buat seluruh pemirsa di TVRI Sumatera Utara ini sudah menjadi materi yang penting bagi kita semua. Ya, pesannya pesan luar biasa isinya. Jadi ini luar biasa, Masya Allah. Teruskan pesan saya, Ustadz. Bagaimana kalau Zikri bisa sekarang, maka terus tingkatkan dan istiqomah dalam dakwah. Semoga jadi dai semiliar umat. Amin. Amin, Ustadz. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Coach ya sudah memberikan komentar untuk Zikri. Ustadz Fadli ada mau pantun? Ustadz? Iya, tadi presiden, ini kayaknya lain lah presiden ya. Deli Serdang, Kota Betuah. Cakep. Tempat lahirnya dai dan daiyah. Cakep. Akademi Dai Cilik untuk Indonesia. Gaya Bang Zikri seperti lihat badannya bisa jadi Menteri Agama ya. Wah, luar biasa. Kurang berewo aja nih. Kalau badannya udah kayak Gus Yakult ya, badannya sama ini kayaknya. Kurang berewo aja sedikit ya. Insya Allah bisa jadi Menteri Agama. Gitu ya Coach ya. Cuman kalau lihat tadi lagu Melayunya, Buah Duku Manis Rasanya, Coach Yofi bolehlah pinjam tinjaknya. Tadi dipakai kan? Karena udah Melayu gayanya tadi masalahnya ya. Baik, terima kasih Ustadz Fadli ya Iya. luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekali lagi untuk Zikril ya. Dan semoga nanti udah jadi kori, jadi hafiz juga, suaranya udah Dan bagus juga ya kan. seperti kata Ustaz Fadli Sudiro menjadi Menteri Agama tentunya. Ya. Amin. Pengen ya Rabbal nggak? Alamin. Pengen. Cita-citanya kalau, tapi kenapa? Pengen jadi ustadz sama Kori. Oh pengen Oh. jadi Ustadz sama Kori. Oke baiklah. Terima kasih Zikril, silakan kembali. Luar biasa Zikri ya. Fik, ini masih peserta yang kedua loh. Masih banyak lagi peserta selanjutnya yang tentunya akan memukau Dewan Juri dan Bapak Ibu yang hadir serta Iya. pemirsa yang ada di rumah. Nah kalau Putri bilang memukau, Rafiq bilang bukan memukau. Apa tuh? Membuat bingung hari ini Dewan Juri ya memberikan penilaian. Karena hari ini seluruh peserta kita sangat luar biasa ini Putri yang akan hadir dan menampilkan seluruh ceramahnya pada hari ini Putri. Yes, benar sekali. Untuk itu kita akan masuk ya melihat penampilan yang selanjutnya. Yang akan kita pindah ke peserta kita selanjutnya yang berasal dari Kota Medan. Yes, ini menjadi tuan rumah ya. Tentunya nih ya Putri Dengan ya. judul Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Artami Kinara Alfaiza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara turut mendukung dan mengapresiasi program Akademi Dai Cilik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan regenerasi ulama, umara, dan dai sejak usia dini. Harapan saya sebagai Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, semoga anak-anak kami, para dai-dai cilik, tetap istiqomah dengan ilmu dan pelajarannya sehingga kelak menjadi ulama. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman sahabat dai cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak nan indah nan aduhai sekali. Salawat mutiarakan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat dai cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan membawakan tema Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Sebelumnya, saya akan berbicara mengenai dai yang memberikan inspirasi bagi anak negeri. Akhlaknya terpuji, pintar mengaji, nanti dapat dijadikan menantu oleh kiai. Masa muda sang dai yang memberikan inspirasi dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur. Kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur apalagi sampai ngawur. Mari kita berbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Setuju? Sahabat dai cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita pemuda generasi Islami sebagai dai yang memberikan inspirasi bagi anak negeri, sebagai penerus agama, sebagai penerus bangsa, marilah kita menebarkan kebaikan. Kita pemuda generasi Islami sesuai perkembangan zaman, kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, kita harus lebih bijak memilih tontonan dan tuntunan. Sahabat dai cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita pemuda generasi Islami sebagai dai yang memberikan inspirasi. Pergunakanlah masamu, pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan semata. Contohnya kita bisa membuat story WA, kita bisa membuat Instagram story, dan kita bisa membuat konten Islami.
Maka dari itu, seperti halnya sekarang kita bisa berlomba-lomba dai memberikan inspirasi bagi anak negeri. Maka dari itu, dari Sabang sampai Merauke, kita sebagai dai dapat memberikan manfaat dan inspirasi melalui konten dan nasihat melalui media yang kita gunakan. Sahabat dai, cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu itu. Syekh Taqiyuddin dalam sebuah kitabnya, Ya ma'asyaros syabab, khuzu min anfusikum wa antum sababun. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitum amala illa fi sababi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat di masa muda kecuali berbuat kebaikan. Pergunakanlah masa muda, masa dini kita dalam berbuat kebaikan. Sahabat dai, cilik dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita sebagai dai memberikan inspirasi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Mujam, Al-Awsat, juz 7 halaman 58. Sehingga keberadaannya dibutuhkan dan ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan sebaliknya, keberadaannya menyusahkan dan ketiadaannya tidak diharapkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak semua generasi Islami dimanapun Anda berada. Saya selalu mengajak sahabat semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif bagi generasi bangsa. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri ceramah ini. Di final nanti kita sambung lagi. Di final nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artami Kinara Alfaiza, mana nih pendukungnya? Luar biasa. Oh, dibawa spanduk ya. Bawa langsung ya. Kamu panggilannya siapa? Kinara aja, Kak. Kinara aja. Kinara aja. Ini Kinara banyak yang bawa spanduk dari mana saja sih? Iya, dari mana nih yang pendukungnya? ada di sebelah kanan kita nih? Dari sebelah kanan, Ya. dari Medan. Oh iya benar, dari Medan. Iya memang gak salah. Nggak salah sih. Kita berdua juga dari Medan. Ustadz Fadli dari mana? Ustadz Fadli dari Texas. Dari Texas apa itu? Teritorial sekitar Amplas. Wah. Oke, ini pendukungnya maksudnya guru-guru gitu. Tetangga. Ada Oh. guru, ada keluarga. Oh gitu. luar biasa. Kamu anak keberapa sih? Kedua, Kinara kedua. Dari berapa bersaudara? dari 3. Dari Tiga 3. bersaudara. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 mau naik kelas 4. Oh, Mau naik kelas kelas 3 mau 4. naik kelas 4. Oke. Yang buat materi kamu siapa? Guru. Oh, guru. Ngapalnya berapa lama sih Kinara? Lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. 1 bulan. Berarti setelah
kemarin dinyatakan lolos, langsung dihafal materi barunya ya tentunya, Iya. dipersiapkan selama 1 bulan. Benar sekali. Untuk itu kita langsung saja ya pemirsa mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli. Silakan Ustadz. Ya baik, tepuk tangan buat Ananda Artami Kinara Al-Faiza ya. Alhamdulillah ini gayanya sudah gaya Palestine style ya. Oh dengan jilbabnya ya. Untung nggak tanya tadi dari Palestina ya. Kan tanya dari mana jilbabnya maksudnya tadi kan, rupanya dari Palestina ya. Jadi Kinara Al-Faiza, Ananda Ustadz ya, tadi sudah speaking by English ya, ini Master of English ini ya. Tadi langsung nengok karena sudah pakai bahasa Inggris, The King of King ya. Tapi kingnya pakai K ini ya, coach ya. Ya, ya berarti King Kong ini ya. Baik ya, sudah bagus sebenarnya, materinya sudah bagus ya. Tapi tadi Kinara kayaknya buru-buru mau masuk final ya. Jadi ceramahnya buru-buru ya, kayak dikejar-kejar padahal kan waktunya masih panjang. Jadi besok secara vokal, gramatikal baca, dibikin saja tanda mana harus berhentinya, mana lanjutnya ya, Ananda ya. Sehingga dia sempat mengambil nafas ya, tak perlu terburu-buru ya. Karena tadi Kak Putri dan Kak Rofi juga enggak buru-buru kan, dibiarkan sampai dengan finish, sampai dengan selesai. Yang kedua ya, dari materi yang ada ini tadi sebenarnya sudah kekinian ya. Ada bicara tentang Instagram ya kan, kekinian, sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ini sudah baik ya. Tinggal nanti diperbaiki ya, karena ceramah bukan Kinara yang ngomong sendiri, tapi bagaimana Kinara bisa didengarkan sama teman-temannya. Jadi pendengarnya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kinara, dan tentu panggungnya luas, Kinara bisa berjalan ke kiri, ke depan, kuasai panggungnya ya. Jangan di satu titik tempat saja ya. Jalan sore di taman kota, Cakep. bunga mekar cantik tertata. Cakep. Kinara pinter ceramah berkacamata ya, sepertinya bisa menjadi mantunya Pak Wali Kota. Oh, bukan Pak Kiai lagi, Pak Wali Kota. Karena informasinya ini kan sekolah Al-Azhar ya. Sepertinya Pak Bobi Nasution anaknya ya masuk sekolah di Al-Azhar. Gimana? Kak Putri mau jadi mantunya wali kota ya? Mau? Kalau bisa boleh Ustaz. Bisa kalau ya. Ya, dan alhamdulillah semoga terus menginspirasi negeri ya. Baik, terima kasih Ustadz Fadli. Gimana Kinara? Mau nggak jadi menantunya wali kota? Gak Belum ke situ kepikiran. Gak tahu ya. Dia dari tadi sebenarnya mikir gitu ya. Karena dia tadi katanya jadi mantunya kiai gitu kan, raja ngaji gitu kan itu ya. Kita tawari jadi mantu wali kota saja lah ya. Ya ampun, baiklah. Kamu kalau udah besar pengen jadi apa? belum dipikirin. Belum dipikirin. Sama sih, kakak juga belum dipikirin. Enggak dong. Masih bingung ya? Iya masih Karena bingung. masih kecil tentunya ya. Iya, nanti dipikirinnya kira-kira pas umur berapa? Dipikirinnya. Belum dipikirin juga. Belum dipikirin juga. Ya udahlah, kamu nanti sampai di bawah pikirin ya. Nanti pas akhir acara aku tanya lagi ya. Oke? Jadi ada tugas ya Kinara sekarang ya. Baik, terima kasih Kinara. Tepuk tangan dong untuk Kinara. Luar biasa Kinara ya. Nampak masih anak-anaknya ya. Yang penting hari ini. Masih polosnya. Masih polos hari Ya, ini lakukan. Nanti ke depan pikirin udah nanti aja gitu ya. Yang penting hari ini disuruh tampil gitu ya. Tampil gitu aja dia. Kalau untuk Kinara. urusan besok lah itu. Besok lah itu. Masih polos sekali ya Kinara pada hari ini ya. tentunya. Baiklah, dan pemirsa ya, setelah Kinara ya masih ada adik kita yang keren, gak kalah keren dari Kinara dan Wah, juga luar peserta biasa. lainnya. Ini masih cewek, Pik. Masih perempuan. Masih yang perempuan. ini masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai, Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, ini ada penampilan dari Sofia Kaishila An-Nabawi. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa.
menjadi dokter, jadilah dokter yang beriman. Mau menjadi insinyur, jadilah insinyur yang beriman. Mau jadi polisi, jadilah polisi yang beriman. Mau jadi maling, gak ada maling yang beriman. Betul gak teman-teman? Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat dan kita pahami, bahwa karir dan profesi termulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi dai, menjadi juru dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ayat di atas menjelaskan kepada kita teman-teman bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik selain menyeru dan taat kepada Allah. Teman-teman, oh teman-teman, untuk menjadi manusia yang terbaik, untuk menjadi manusia yang terhebat, untuk menjadi manusia yang terunggul, tiada cara lain kecuali menjadi dai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat," yang artinya sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Dan disinilah di TVRI Sumatera Utara inilah kita dilatih, kita digembleng dan diaudisi untuk menjadi kadar mujahid dakwah. Takbir! 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 Demikianlah ceramah saya. Kesimpulan dari ceramah saya akan saya bawakan dalam sebuah pantun. Beli baju di pasar. Tidak lupa membeli roti. Ayo rajin belajar. Kelak cita-cita menjadi dai akan tercapai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Sofia? Luar biasa ya. Rame Fik, Bang Rafiq kalah sampai di atas tuh banyak orang Rame ya. nih yang dukung Sofia. Tentunya. Hai. Hai. Tadi kamu bilang yang cantik itu bulu matanya melentik ya kan? Terus kalau yang pesek jangan tersinggung. Tersinggung. Iya. Kakak tersinggung loh. Ayo, Gimana? cemana tuh Sofia? Gimana? Kamu umurnya berapa sih? Kamu umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kamu siapa yang nyuruh tampil di sini? Siapa? Siapa? Mualim Rizal. Mualim Mualim Rizal. Rizal, mana Mualim? Yang mana Mualim? Ya ampun Mualim kok disuruh sih? Sebenarnya kamu mau nggak? Sebenarnya kamu mau nggak tampil di sini? Jujur aja. Jujur. Oh mau.
Luar biasa. Boleh dalam hati deg-degan. Jawab mau, jawab Iya, mau. jawab mau gitu ya. Karena takut dipaksa gitu ya. Kamu senang udah tampil? Senang, mau tampil lagi? Mau. Senyum dong, senyum. Senyum. Ulang-ulang itu tuh kamera yang aktif tuh di mana tuh kamera? Mana kamera? Yang mana nih kameranya? Senyum dong, kamu artisnya hari ini, kamu Atau bintangnya. senyumnya nengok bundanya, mana bundanya? Iya, Senyum, bundanya senyum. yang mana? Senyum. Senyum lihat bundanya. Senyum. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Sophia. Wah, luar biasa. Tadi disuruh senyum nggak mau, disuruh nengok bunda baru senyum ya. Iya, baru senyum. Nampak dia takut lihat Kak Putri. Iya, ternyata dia takutnya ngeliat aku ya, Mik. Karena kamu umurnya 6 tahun, ya kan? Kamu pilih dong, kamu mau dikomentarin sama Ustadz yang mana? Ditunjuk yang mana? Fadli Sudiro. Yang mana Ustadz Fadli itu namanya? Bilang, Ustadz komentarin dong. Bilang. Iya cepat. Kalau nggak Ustadz nggak mau, Ustadz komentarin dong. Ustadz komentarin dong. Silakan Ustadz. Malu dong. Putri Duyung naik kuda. Cakep. Sophia bukan pesek tapi mancung yang tertunda. Wah. Ya, itu beda dia ya. Tertunda Jadi ya, Ustaz, jadi ya. dia nggak tersinggung karena mancungnya masih tertunda. Kan masih ada harapan nanti membesar masalahnya. Mungkin hidungnya ikut juga mungkin ya Bunda ya. Baik, tepuk tangan buat Ananda Sophia. Ya, ke Sheila An-Nabawi. Subhanallah, kalau dari namanya cepat kayaknya umroh sama haji nih ya. Karena sampai ke Masjid Nabawi ya. Mau umroh? Mau umroh? Sama Kak Rafiq mau? Sama Kak Putri mau? Mau enggak? Jadi maunya sama siapa? Sama Ustadz mau, sama Ustadz. Sama Ustadz mau enggak juga? Enggak mau juga? Umroh sama Ustadz enggak mau? Pas lah, cocok mamanya yang berangkatkan memang. Udah cocok lah udah. Kita enggak menjadi beban kita lah ya. Emak sama ayahnya berangkatkan udah ya. Baik, aku sandai apapun cita-citaku. Jadi Coach Yofi dan kemudian Coach Rahmat ini biasanya memang ya dibilang sebuah miracle moment, keajaiban momen itu di Dai Cili ini. Kalau yang tampil itu umur 5-6 tahun ya. Nggak ada beban hafalnya ya. Dia natural saja menyampaikan ceramah, tak ada beban. Bilang Kak Putri pesek nggak ada beban ya, biasa aja dia ya kan. Bilang Kak Rafiq mancung dia nggak ada beban, begitu dia namanya anak. Maaf ya Kak Putri ya, makanya jangan suka kali nyepil Kak. Sekali kena dia langsung telak ya Kak kan. Jadi inilah Sophia Keisha Nabawi yang menjadi contoh buat teman-temannya. Tampillah, ini akademi, ini panggungnya. Walaupun kadang tak bergerak, tapi gaya wajahnya aja kita nggak yakin dia mau ceramah ya kan. Ini mau ceramah atau ngantuk gitu ya. Rupanya begitu ceramah nyentil juga rupanya ya. Jadi ini sebagai contoh buat yang umurnya lebih di atas ya. Walaupun dari tadi dia mau tinggi ya, tapi nggak tinggi kan. Cita-cita yang tinggi ya. Semoga dia cepatlah menjadi anak yang tinggi. Jadi secara vokal natural umur 6 tahun, secara mimik udah lah nggak usah diragukan, natural kali wajahnya udah ya. Subhanallah, nampak kali wajah anak tembung. Di mana rumahnya, Dik? Anak di mana rumahnya? Nah, Ustaz di mana rumahnya? Ikan Gembung, Ikatan Anak Tembung. Di mana rumahnya? Orang? Orang Thailand. Muka-muka orang Thailand ini ya kan, Tanjung Merawa lewat Medan. Iya, baik alhamdulillah. Kemudian materinya juga sesuai dengan umur, walaupun ada kata Syekh Ibnul Jauzi, itu menarik ya. Jadi ada referensi mode busananya lah nanti ya, jangan kalah sama Kak Putri ya. Jadi bisa lebih tampil kalau bisa pakai baju daerah kayak Coach Yofi ini ya. Jadi bisa menggambarkan ya ciri khas Melayu Deli Serdang ya. Tebing tinggi ke batu bara. Cakep. Itu giginya ada di mana? Coba lihat giginya dulu, gigi. Coba senyum dulu. Ada giginya. Allah. Makanya dia tadi malu-malu senyumnya. Demikian ya. Baik, terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Coach Yofi. Kami silakan Coach. Alhamdulillah luar biasa ini ya Sophia ya. Nah ini bakat-bakatnya dalam berbicara saya melihat ya ini sudah ada sangat bagus sekali. Ya jujur saya salut ya lihat anak yang masih usia 6 tahun tadi ya. 6 tahun tapi sudah mampu berbicara di hadapan publik bahkan di TV lagi gitu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Sophia.
Oke. Nah, ya memang kalau dari sisi suara vokal ya, itu memang disesuaikan memang sesuai dengan usianya seperti itu. Oke. Nah, kemudian mimiknya juga dapat ya, tapi memang sepertinya kalau mimik itu kan wajah ya. Ya itu terkesan dia tanpa ekspresi sebenarnya gitu ya. Ya agak kosong dia gitu kan. Ya tapi vokalnya naik gitu dia. Oke. Nah nggak apa-apa. Ini natural sebenarnya. Ya this is natural. Oke, that's okay. Nah kemudian lagi dari sisi materi oke. Kemudian lagi dari busana saya juga ingin menambahkan sedikit saja. Nah mungkin busananya boleh nanti ditingkatkan kembali. Ini udah bagus ya. Nah, nanti buat lagi lebih bagus. Jadi poin pentingnya dari yang ingin saya sampaikan buat Sofia adalah ya kamu anak yang luar biasa, saya suka sekali dengan kamu, ya kamu tuh orangnya ya pede, ya percaya diri, ya kemudian kamu tuh apa adanya, jujur dengan apa yang ada, luar biasa, ya kan meskipun tanpa gigi tapi kamu juga mengeluarkan suara yang luar biasa. Tepuk tangan buat Sophia. Luar biasa. Berarti ini namanya anak metik ya. Kenapa? Makanya agak lancar dia, nggak pakai gigi, langsung ngegas saja gitu kan. Jadi dia nggak pakai teddy ngaling-ngaling, main ngegas saja dia ya. Nah, namanya anak metik gitu ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kamu ada mau ngomong nggak sapa-sapa gitu sama siapa? Enggak ada. Pengen cepat. Kamu mau bilang terima kasih nggak? Kamu kemarin sama siapa tuh? Tadi ada Mama, terus ada siapa lagi? Mama, terus? Nenek, Papa, Nenek, Mbah. Terus siapa lagi? Umi, terus? Mbak. Mbak, udah. Tetangganya nggak dibawa? Enggak. Ditinggal ya? Iya, baik sekali lagi tepuk tangan dong untuk Sofi. Luar biasa Sofi. Ya, silakan Sofi. Ragu dia, Fik. Ragu. Sebenarnya dia mau nemenin kita di sini, Fik. Nemenin, ya kan? tapi dari tadi mukanya takut ya sama kita dua ya. Enggak, tapi memang natural. Natural, ya. Baiklah, itu tadi Sofia umurnya 6 tahun 6 ya. tahun. Tapi di season minggu lalu Minggu tuh, Fik, lalu, kan itu, kamu tuh berapa tahun tuh umurnya Itu kemarin? dari 6 sampai 7 tahun sebenarnya itu Masih kecil ya? masih kecil angkatan Sofi. Tapi luar biasa Sofi hari ini tampil di mana dia akan tampil bersama yang abang-abangannya Ya, tentunya. benar sekali. Jadi memang tidak mengurungkan niat adik-adik kita ya, Pik. Mau siapapun nih lawannya ya Bapak Ibu dan pemirsa, gas terus. Gas terus. Lagi Sofi tadi ya katanya metik ya. Baiklah, kita akan melihat penampilan selanjutnya. Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, ini ada penampilan dari Amira Amira Salsabila. Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah tugas mulia para rasul. Siapakah yang terbaik selain daripada para da'i yang menyampaikan pesan Allah ke permukaan bumi ini dan beramal soleh sambil bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Apa yang dilaksanakan oleh Televisi Republik Indonesia dalam kaitan dengan Akademi Da'i Cilik TVRI Sumut pada hakikatnya adalah merupakan regenerasi ulama umara dan da'i sejak kecil dan sejak usia dini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan TVRI Sumut media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa.
berdang. Adapun judul pidato saya adalah Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Teman-teman, teman-teman, saya mau nanya nih, boleh? Teman-teman tahu nggak artinya dai? Dai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah boleh dari yang tua, yang muda, bahkan ke anak-anak. Artinya teman-teman kita juga dikatakan dai karena kita juga berdakwah menyampaikan kebenaran. Walaupun ilmu kita masih sedikit, tapi alangkah baiknya ilmu yang sedikit itu kita sampaikan kepada orang lain. Betul nggak teman-teman? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, bagaimanakah cara seorang dai menginspirasi anak negeri? Ada yang tahu nggak teman-teman? Pertama, seorang dai harus menjadi contoh teladan bagi umat. Menurut Kiai Haji Ahmad Satori Ismail, beliau menyatakan bahwa dakwah yang paling ampuh dan hebat adalah menjadi teladan bagi umat dalam aspek kehidupan. Sebagai contoh, kalau seorang dai berceramah tentang sedekah, bagaimanakah keutamaan dan pahala orang yang suka bersedekah? Yang kita sebagai seorang dai harus juga rajin sedekah. Kita bantu tetangga, saudara, jamaah kita yang lagi kesusahan. Jangan pula pelit. Betul nggak teman-teman? Yang kedua, seorang dai harus menyampaikan ceramah dengan lemah lembut agar umat suka, agar para jamaah terinspirasi dari ceramah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah, lemah lembut dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Mendakwahkan Islam ibarat menghidangkan sebuah makanan. Seberapapun lezatnya suatu makanan, jika cara menghidangkannya tidak baik, maka makanan itu pun enggan dimakan orang. Berbeda halnya dengan suatu makanan yang sederhana, ditata sedemikian baik di piring-piring, kemudian dihidangkan dengan senyuman, orang akan menyantapnya dengan kebahagiaan. Kesimpulan dari ceramah saya akan saya bawakan dalam sebuah pantun. Sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di sungai,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Amira? Luar biasa sekali loh, ngucapin salam sama nutup salam ya dari Tembung sampai ke TVRI, dari kanan ke kiri, jauh kali salamnya. Jauh. Pi. Ini kalau lingkarannya sampai sana, Ngelingkar mungkin ya, Pi. ngelingkar nih. Ucap salamnya Amira ini ya. Luar biasa sekali. Kamu umurnya berapa, Amira? 9 tahun. Pendukung kamu nih banyak sekali, boleh dong diangkat. Luar biasa ya pendukung Amira. Dari mana aja Amira pendukungnya? Siapa aja yang ikut? Mama, ayah, dek, mualim, sama umi. Oh, sama Umi. Ini- Mikrofonnya deket lagi. Iya, yang mana nih orang tua Amira? Yang mana datang? orang tua dari Amira boleh berdiri? Luar biasa ya. Oke. Wah, tadi mualimnya yang mana datang? Mualimnya yang mana? Sama. Lah, mualimnya Oh, satu. Mualim nih kok dua-dua anggotanya gemeter nih. Deg-degan ya, Pik Deg-degan ya. dua-dua anak asuh mualim kok deg-degan ya dua-dua. Bener-bener. Langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Coach Rahmat. Silakan, Coach. Masya Allah, ini penampilan yang luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan untuk ananda kita Amirah ya, Masya Allah. Walaupun ya nampak kalau dari sisi penampilan ini, kalau menguasai panggung sudah dampak ya tadi dari ujung ke ujung ya. Kemudian bagaimana dengan mimiknya itu juga terlihat nampak jelas, itu bagus, luar biasa. Itu terus lakukan seperti itu. Itu hal yang bagus dalam ketika berdakwah. Jadi ketika kita menyampaikan, orang bisa mengikuti kita. Kemudian dari sisi materi juga alhamdulillah itu sangat penting. Itu juga pesan untuk kita semua yang ada di rumah juga tentunya. Dan juga hal-hal yang lainnya yang secara keseluruhan alhamdulillah luar biasa. Nah, namun tadi memang dikatakan sedikit, ya mungkin grogi atau apa, mungkin sedikit bertanya dulu nih. Kira-kira berapa kali sudah mencoba mengulangi untuk tadi seperti tampil di depan, menghafalnya atau gitu? Berapa kali Berapa kali latihannya kira-kira? udah berapa kali? Ingat nggak? 4 kali. 4 kali ya. Nah, jadi memang kita ini harus membiasakan. Jadi kalau bahasa kita di trainer itu jam terbangnya. Nah, tapi pun kalau kita belum ada jam terbang kita tampil di depan, kita membiasakan diri untuk tampil. Ini untuk semua anak-anak semua ya. Agar bagaimana kita bisa lebih baik, biasakan mengulangi. Tampil di depan orang tua, tampil di depan mualimnya, ataupun nggak ada orang, tampil di depan cermin, depan kaca, nggak apa-apa. Jadi kita tahu di mana kita, wah kelihatan aku masih grogi ya, oh kelihatan masih tadi terbata ya, oh. Nah, tapi kalau itu diulang-ulangi, insya Allah anda semuanya itu mantap. Jadi secara keseluruhan sudah luar biasa, insya Allah ya pesannya terus tingkatkan, pantang menyerah, insya Allah Amirah akan menjadi dai menginspirasi dunia. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih Coach. Dan mungkin sedikit ada tambahan dari Coach Yofi. Baik, tadi dari Amirah ya, Salsabila. Ya, ini namanya banyak sekali ini Salsabila ya kan. Nah, ini ada juga Amirah. Baik, Amirah ya. Amirah baik-baik saja. Sehat. Sehat. Udah sarapan tadi? Udah, oke. Baik, tadi sudah latihannya udah 4 kali ya? 4 kali, oke, baik. Dah 4 kali itu dalam kurun waktu 1 minggu, 1 hari atau 1 bulan? 1 minggu gitu ya, oke baik. Jadi kalau saya ingat pepatah orang tua kita dulu ya, lancar kaji karena diulang, licin jalan karena sering dilalui, rajin pangkal pandai, ya the power of repetition. Jadi artinya adalah kekuatan pengulangan. Jadi kalau satu kata bijak saya boleh kasih buat Amira dan kita semuanya, ya setiap perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, maka insya Allah kita akan menjadi ahli di bidang itu. Jadi kalau misalnya Amira terus berlatih, saya yakin Amira bisa menjadi ya seorang dai yang luar biasa ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Yofi ya. Sudah lega ya? Sudah lega, baik silakan kembali. Luar biasa ya.
Ini mualimnya yang mana tadi ini? Masih sama. Masih sama mualimnya. Iya ya? masih sama. Baiklah kita akan ke peserta selanjutnya. Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, ini ada penampilan dari Muhammad Dafa Al-Shaki. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sahabat dai, serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Aku Sang Dai, Apapun Cita-Citaku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai generasi Islam, sebagai seorang dai, apapun cita-citanya, kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik dan mencontohkan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai sang dai, kita juga harus mempelajari ilmu pengetahuan sains disertai ilmu pengetahuan agama. Albert Einstein pernah berkata, pengetahuan ilmu tanpa agama adalah lumpuh, dan pengetahuan agama tanpa pengetahuan ilmu adalah buta. Melalui dakwah, seseorang dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Apapun cita-citanya, apapun pekerjaannya, sambil kita sampaikan kebaikan tersebut. Jika kita bercita-cita menjadi seorang dokter, kita sampaikanlah pola hidup ala Rasulullah, seperti rajin berolahraga, rajin puasa, konsumsi madu dan kurma, dan lain sebagainya. Jika kita bercita-cita menjadi seorang hakim, maka kita harus bekerja dengan jujur dan adil. Jangan seperti yang lagi viral sekarang ini, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'ilahu dan kana lahu minal ajri man tabi'ahu la yanqudu zalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya.
Hal itu tidak mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqudu min asamihim syai'an. Dan barang siapa yang menyeru kepada sebuah kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun kesimpulan dari tausiah ini adalah sebagai seorang dai, apapun cita-citamu, sebarkanlah kebaikan. Ajaklah semua orang untuk mengamalkan ajaran Islam. Seperti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh satu di sisi tepi. Ilmu ditimba sepenuh hati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Sahi? Luar biasa Luar ya. biasa sekali ya, emosionalnya dapat, feel-nya juga dapat, artikulasinya juga Iya, jelas. Untuk itu dari penampilannya, pakaiannya sudah kayak syekh ya. cakep ya Pik Cakep ya, ya. dari atas sampai bawah ya, kalah Bang Raffi. Tahu aja, jadi pengen kayak gini. Ya ampun, untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Fadli, silakan Ustadz. Iya baik, tepuk tangan buat Ananda Muhammad Dafa Al-Sakhi ya, subhanallah ya. Banyak dalil yang dibacakan, hadis begitu juga ayat. Tapi nanti belajar lagi sama muallim ya, tentang makhrajul huruf dan tajwid yang dibaca dengannya agar lebih sempurna ya. Tadi hadis riwayat Muslim bukanlah yang kudu, tepatnya lah yang kusu ya. Naqisun, yang kusu artinya berkurang. Ya sepertinya ada salah tadi karena tertulis yang kutu, memang ini ya pakai dot yang kusu ya. Yang kusu adalah mengurangi ya, itu yang pertama. Terus tadi balighu anni walau ayat, coba dibaca tadi balighu anni gimana bacanya? Balighu anni. Ayo tamam ya. Balighu, jadi dia langsung ada tasdidnya, jadi ba langsung ke lam ya. Nanti belajar sama Ustadz Rafiq, beliau pesantren kilat kemarin Darul Arafah ya. Tapi kilatnya 3 tahun ya, alhamdulillah. Pandai juga tuh Bang Rafiq. Kalau dari hidung kayaknya lebih fasih beliau ya. Karena orang Arab sering makan kurma tadi kan. Nah, Bang Rafiq makan kurma. Ya, kalau Kak Putri makan lontong. Jadi begitulah nasibnya ya. Tapi kalau lihat dari sandal sepatunya luar biasa, kayak orang Arab. Baik ya. Muhammad Dafa dari penampilan ya, vokal nanti bisa dimaksimalkan lagi, bisa dibulatkan lagi supaya sudah baik. Mimiknya juga sudah tampak menikmati ya, menjadi dai. Materi sudah cukup, mode busana apalagi ya. Jadi semoga Bang Dafa ya, insya Allah menjadi ulama di masa yang akan datang, sebagaimana cita kita bersama bahwa Akademi Dai Cilik adalah regenerasi ulama, umara, dan dai sejak usia dini. Tepuk tangan buat Bang Dafa. Baik, terima kasih Ustadz Fadli Baik, Sudiro. terima kasih Dafa, silakan kembali. Wah, penampilan sangat luar biasa ya. Untuk itu kita akan Luar saksikan biasa juga sekali. penampilan peserta kita yang selanjutnya ini Putri. Iya, kelihatannya nih Fik, bajunya nih keren, busananya. Wah, yang paling ditunggu ini untuk busananya sendiri Iya, ya Putri ya. benar Untuk sekali. itu pemirsa kita akan tampilkan peserta kita selanjutnya yang berasal dari Kota Medan. Dengan judul Aku Sang Dai Menginspirasi Anak Negeri. Pemirsa, ini ada penampilan dari Muhammad Rafif Zakwan.
quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormatin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar membeli roti, amar ma'ruf nahi mungkar kita tegakkan, karena itu tugas mulia dari seorang dai. Pak, Bu, teman-teman, pada kesempatan kali ini Rafif akan membahas Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Kata dai berasal dari kata dai yad'u. Daiyan artinya mengajak. Yang dimaksud mengajak adalah mengajak umat manusia kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa kebaikan harus kita tegakkan, saudara-saudaraku? Islam ini adalah agama rahmatul lil alamin. Maka dari itu kebaikan terwujud dalam kehidupan manusia. Dengan segala makhluk yang Allah ciptakan akan bersinergi satu. Yang lainnya adalah kasih sayang, cinta kasih, akhlak terpuji. Oleh karena itu pantas kalau bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang punya budi pekerti yang luhur, ramah tamah sopan santun, sehingga kondisi alam pun mendukung. Tanah subur, negerinya makmur, lautan kolam susu, tongkat ditanam menjadi tanaman, sampai ikan dan udang menghampiri dimu, sehingga kita dikenal dengan taman surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, wa man lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman. Yang artinya, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka rubahlah Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Pak, Bu, teman-teman, kenapa nahi mungkar harus kita lakukan? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Hari ini kondisi bangsa kita sudah kehilangan jati dirinya. Kasus kolusi, korupsi, nepotisme, bahkan tawuran di kalangan generasi muda kita. Maraknya narkoba, ini semua mengancam kepada kerusakan-kerusakan yang menyebabkan murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka, yang terjadi adalah musibah angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, semua yang membuat kerusakan, bahkan kematian. Dan ini semua muncul akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy
كسبت أيدي الناس لينذقهم بعض الذي عملوا لعلهم yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, hingga Allah menimpakan yang sebagian mereka kerjakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kepada seluruh rekan dan sahabat-sahabatku, marilah kita menjadi seorang dai penebar kebaikan dan mencegah kejahatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau kita jumpa polisi gak bawa SIM, janganlah lari. Mari kita selamatkan anak negeri dengan berprofesi dai. Demikianlah tausiah singkat saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rafif Zakwan. Panggilannya siapa? Rapip. Rapif. Rafif apa Rafik? Rafif. Rafif. Oh, Rafif. Beda. Beda ujungnya ya. Beda ujungnya saja. Ini busananya Rafif siapa yang yang ngasih ide? Mama. Mama. Luar Ini busananya biasa. dari mana nih? Dari India atau dari mana? Dari toko. Tahu? Nggak tahu. Pakai aja ya. Apa yang dikasihkan mama yang penting ya? udah disediain mama. Iya. Mamanya yang mana? Hadir hari ini? Hadir. Yang Mana mana? Pak Rafif? Oh, di itu belakang Mama situ ya. Rafif. Kamu Luar anak biasa. keberapa sih Rafif? Anak yang pertama. Pertama. Anak yang pertama. Adiknya ada berapa? Ada 2. Oh ada 2. Masih kecil-kecil dong berarti. Iya. 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 Baiklah, untuk itu kita akan mendengarkan komentar dari Coach Yofi. Silakan Coach. Baik, terima kasih Rafif. Ya, luar biasa Rafif. Ya, saya melihatnya Rafif sudah pede ya dalam membawakan materinya. Nah, saya perlu juga sampaikan ketika kita berbicara di hadapan umum ya. Nah, itu kita jangan tergesa-gesa. Karena apa? Karena ceramah itu kan intinya bagaimana kita juga apa yang kita sampaikan menjadi ya pelajaran juga bagi orang yang mendengarkan ya. Nah, jadi jangan terburu-buru, baru kemudian juga harus ada namanya breath control. Artinya adalah kontrol nafas, ya. Kontrol nafas, jadi nafas itu harus dikontrol. Bagaimana caranya melatih supaya nafasnya terkontrol dengan baik? Olahraga, ya. Olahraga, jalan pagi, kemudian suka bermain bola, Rafif? Suka. Suka, bola apa? Bola kaki. Bola kaki, ya. Nah, jadi itu akan melatih jantung, melatih napas gitu kan. Nah jadi ketika berbicara itu jantung kita, napas kita itu akan terlatih. Nah ini penting. Nah kenapa penyanyi, kenapa seorang public speaker ya, motivator, nah narasumber, pengajar, nah itu dia harus dianjurkan untuk olahraga. Sebenarnya bukan hanya untuk profesi itu tapi semuanya. Nah semua orang harus olahraga. Karena apa? Karena supaya itu melatih jantung dan napas terutama. Ya apalagi Rafif, benih-benih ya menjadi seorang dai itu sudah ada sekarang gitu ya. Dari sekarang ya terus ditanamkan ya benih-benih itu sehingga akhirnya bisa tumbuh dan berbuah ya akhirnya Raffi bisa menjadi dai nasional dan internasional. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin, luar biasa sekali. Kamu kelas berapa sih Rafif sekarang? Naik kelas 4. Naik kelas 4. Luar Berarti biasa. umurnya kita tebak berapa Fik? Ada 11 tahun. Oh Oh enggak, 22. Salah. Salah. Jadi berapa Raffi? 32. Salah. Oh salah, jadi berapa? 40? 9. Oh 9. Hampir sebaya kita ya kan. Nggak Fik? jauh bedanya. Sama lah, setahun 2 tahun lah bedanya ya. Kak Rafik masih 12 ya. Sisanya. Sisanya. Ya ampun dia lagi. Baik. Kalau kita jumpa polisi, Cakep. jangan lupa diceramahi. Cakep. Oh, ya. Gayanya Bang Rafif sudah kayak Sultan TVRI, berbaju merah, dai untuk negeri. Luar biasa. luar Tepuk biasa. tangan dong sekali lagi untuk Rafif ya. Terima kasih Rafif, silakan kembali. Baik, ini Rafif sudah tampil dan Putri dan Ya. juga pemirsa ini kan kita hadirkan peserta kita yang terakhir ini. Ya, sini akan menjadi penutup ya Pik, tapi gak kalah kerennya juga dengan peserta lainnya. Iya, ya. untuk itu peserta kita yang terakhir berasal dari Kabupaten Deli Serdang.
dengan judul Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Pemirsa, ini ada penampilan dari Raisya Rinaldi. Serangga kecil Serangga kecil yang namanya semut berteman dengan laba-laba. Wajah saya emang imut, kalau senyum mirip artis India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, Dewan Juri yang smart and karismatik, serta yang saya banggakan, bapak-bapak yang tampan dan ibu-ibu yang cantik, serta yang saya banggakan, teman-teman dai yang wajahnya masih imut kayak marmut. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdakwah bukan hanya tanggung jawab para ulama, bukan hanya tanggung jawab ustaz dan ustazah. Berdakwah juga bukan tanggung jawab guru-guru di Indonesia, tetapi berdakwah adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, perlu kita tahu bahwa berdakwah atau mengajak orang lain dalam kebaikan tidak boleh dengan paksaan, melainkan dengan cara yang baik, sehingga kita akan termasuk orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika cita-cita yang dimiliki ternyata menjadi polisi? Maka jadilah polisi yang beriman dan mengajak orang pada jalan kebaikan. Apa yang harus kita lakukan jika cita-cita yang dimiliki ternyata menjadi presiden? Maka jadilah presiden yang baik dan mampu mengajak orang pada jalan kebenaran. Intinya, apapun yang menjadi cita-cita kita, kita harus tetap menjadi seorang dai yang mampu mengajak orang pada jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertinya cukup sekian tausiah singkat dari saya. Kesimpulannya adalah boleh kita punya cita-cita setinggi angkasa, tapi ingat, jangan pernah tinggalkan dakwah.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Raisya? Luar biasa ya sekali. Raisya. Kamu kemari sama siapa Raisya? Ayah, ibu, sama abang. Wah. Ayah, ibu sama Abang. abang. Mana ayah sama ibu Raisya Ayah ibu yang Raisya hadir di yang sini? mana yang Wah, hadir ya, Oke. luar biasa ya. Mirip ya? Heeh. Kamu mirip banget kakaknya. Enggak. Itu yang pakai jilbab kuning kakaknya atau mamanya? Mama. Oh mama, mirip ya. Kamu pandai nyanyi nggak? Pandai. Pandai. Kamu suka kalau nyanyi lagu apa? Lagu Palestina. Lagu Palestina. Palestina. Bisa? Ah, Bisa? coba. Dong. Ini kamu jadi penutup nih hari ini. Silakan. Iya nyanyi. Mau diputeri kasetnya? Atau mau karaoke? Sedikit aja boleh? Belum pala hafal. Ya nggak apa-apa, sedikit aja yang kamu hafal aja. 1, 2, 3. Iya tepuk tangan. Enak sekali suaranya. Oke langsung aja kita dengerin komentar ya. Iya. Iya. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Coach Rahmat untuk memberikan komentarnya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ananda kita, Raisya ya. Oke, Raisya berapa umurnya? 8. 8 tahun ya, Masya Allah. Memang Dai Cilik ini menginspirasi. Dari kecil sudah bisa tampil. Ini kita dilihat oleh banyak, berapa nih Kak Putri ya? Banyak Nonton, sekali banyak Ustaz, sekali ya. 30.000 Live lebih. ini ya? Live Wah, benar. live. Luar biasa, dari kecil sudah dibiasakan. Nah ini insya Allah akan menjadi dai yang bisa menginspirasi ya betul-betul banyak orang. Jadi kalau kita lihat dari penampilan, vokalnya sudah oke. Ini memang karena memang masih kecil ya apa adanya, ini luar biasa. Jadi lanjutkan. Hanya memang terkadang kalau suara kadang mic itu dideketin biar jelas nanti membantu. Kalau kita nanti menyampaikan kadang kita suara kecil tinggal mic-nya saja diatur ya supaya terbantu. Kemudian untuk mimik, nah itu ya Raisya ya dengan mimiknya yang cilik imut ya. Wah, itu menarik ya, bagus ya. Nah, gerakannya juga ada. Materinya juga, ini materi ini luar biasa. Ini ya kalau coach sendiri atau sendiri itu sangat penting. Ini materi bukan hanya untuk Raisya yang menampilkan di sini, tapi untuk seluruh kita pemirsa, penonton, kita harus bisa menjadi apa yang Raisya sampaikan. Apa tadi? Cita-cita apa judulnya? Apapun Yang menjadi cita-citanya? Apa judulnya? Judulnya apa? Ingat? aku sang dai apapun cita-citaku. Iya itu. Jadi pemirsa dan penonton, cita-cita kita apapun itu jadilah sang dai. Artinya apa? Pengemban dakwah. Nah boleh tanya cita-citanya Raisya apa? Dokter. Masya Allah, dokter. Ya Allah, semoga Allah kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah kalau jadi dokter artinya apa Raisya? Jadilah dokter yang beriman sebagai dai atau sebagai pengemban dakwah. Nah Masya Allah, jadi pesannya teruslah berjuang. Teruslah berdakwah, bergerak, tingkatkan terus, ya asah terus. Jam terbang itu kalau kita biasakan terus melatih, maka Raisya insya Allah menjadi dokter, pengemban dakwah, dai yang bisa walaupun dokter tapi bisa menginspirasi dunia. Tepuk tangan untuk Raisya ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Coach ya. Luar biasa sekali ya Rafiq. Hari ini kita kedatangan 2 dewan juri yang luar biasa, ya. yang Ada merupakan Coach Yofi ada dan juga Coach Rahmat. Rahmat. Tentunya seorang motivator ya. Kayaknya kita butuh nih Coach motivasi ya Fik. Motivasi tentunya ya. Biar dari- semangat. Semangat Cari duit. Lagi mungkin masukan saja. Iya. Silakan Coach. Ada sedikit terlewat rupanya. Jadi ini untuk semua, untuk Ananda semua. Ketika kita menyampaikan materi tadi sedikit saja agar nanti mau masuk final, mau ya, agar semuanya semoga kalau mau nanti ketika di final, ketika menyampaikan materi matanya jangan fokus kepada satu titik. Biasakan untuk bisa kiri kanan mengikuti audiensnya atau minimal jangan terfokus pada satu. Tadi Raisya sepertinya ada sesuatu yang dilihat, nggak tahu itu apa yang di belakang. Nah itu, jadi untuk semualah. Jadi kenapa ini penting? Audiens itu perlu diperhatikan juga. Termasuk ketika menyampaikan tadi kita semua Bapak Ibu di sana, juri di sini, teman-temannya di sana. Jadi kelihatan semua matanya.
walaupun menyampaikan teman-temannya tapi matanya ke sini gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Semoga jadi impiannya apa tadi? Dokter pengemban dakwah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raisa. Terima kasih Coach. Dan tentunya ya Raffi kita mengundang adik-adik kita nih untuk naik ke atas panggung. Kami undang kepada seluruh peserta yaitu Gibran Saka Mulyo untuk naik ke atas panggung. Ada juga Muhammad Syafatul Zikri, Artami Kinara Alfaiza, Sofia Kaisila An-Nabawi, Amira Salsabila, Muhammad Dafa Al-Saki, Muhammad Rafif Zakwan, dan juga peserta kita yang terakhir yang sudah di atas panggung yaitu Raisya Rinaldi. Ya benar sekali dan tentunya ya Bang Rafiq dan juga pemirsa yang ada di rumah kita akan mendengar ini pengumuman. Iya, pengumuman tentunya untuk penampilan ya adik-adik yang sebelum-sebelumnya. Dan ini kita undang juga kepada Dewan Juri untuk naik ke atas panggung yaitu Coach Yofi Andinanta SPD MSI, Coach Rahmat Junaidi ST MCH, dan Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mendukung dan mengapresiasi acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara sebagai media dakwah regenerasi ulama, umaro dan dai sejak usia dini. Harapan semoga dengan kegiatan yang luar biasa melahirkan dai-dai yang profesional yang dapat menghantarkan pesan-pesan moral agama itu sendiri. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Rafiq dan Iya. juga seluruh pemirsa ya yang saat ini sedang menyaksikan TVRI Sumatera Utara tentunya dalam program Akademi Dai Cilik kita langsung saja akan mendengarkan pengumuman tapi tentang untuk minggu episode sebelumnya. Wah, Ya, dan akan langsung Fik. dibacakan oleh Dewan Juri kita yang telah hadir pada hari ini. Kami misalkan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan. Baik, terima kasih kepada Kak Raffi dan Kak Putri. Tepuk tangan buat pemandu acara kita yang luar biasa, yang selalu setia mendampingi kita. Berikut pula kita mendengarkan sebelum pengumuman testimoni dari founder dan ketua ya IMC Indonesia Motivator Club ya, Community Coach Yofi Adinanta. Kami persilakan. Baik, nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya acara ini sangat bagus sekali. Ya, ini dalam rangka mengasah ya anak-anak kita ya untuk menjadi seorang pendakwah untuk kedepannya. Nah, dengan adanya ini mau tidak mau maka mereka akan terus menggali potensi, terus belajar untuk berbicara, terus belajar menggali ilmu-ilmu agama yang insya Allah kedepannya bisa menjadi penyemangat ya bagi dirinya dan juga penyemangat buat orang-orang yang mendengarkannya. Menyebarkan ilmu agama itu adalah hal yang sangat positif karena apa? Insya Allah kita semua akan bisa menjadi pribadi yang muslim dan muslimah yang baik apabila semuanya dilingkari dengan adanya ajaran-ajaran agama yang sudah kita pelajari saat ini. Terima kasih, itu dari saya. Baik, kita kasih applause buat Coach Yofi sebagai founder dan juga sebagai coach motivator di tingkat nasional. Berikut juga berhadir bersama kita Master and Coach Rahmat Junaidi, motivator spiritual. Kami persilahkan testimoni terkait acara ini. Terima kasih, Masya Allah. Ini kita acara event yang luar biasa, Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah dibiasakan. TVRI Sumatera Utara memang luar biasa. Ini pantas untuk diacungkan jempol dan terus kalau bisa ini menjadi media yang terus berjalan. Karena dengan adanya mereka-mereka inilah menjadi penerus kita. Umat Islam saat ini butuh orang-orang yang banyak mendakwah, apalagi dengan judul yang diberikan. Apapun cita-citanya, ya kita menjadi seorang dai. Nah, ini TVRI Sumatera Utara terus ya menjadi pemersatu bangsa dengan dakwah-dakwah yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari anak-anak. Insya Allah kita
kota Medan, Sumatera Utara, insya Allah akan menjadi kota madani yang betul-betul melahirkan orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang terjaga imannya, dan ini saya sangat dukung, saya pribadi, karena ingat sesungguhnya kita mencontoh Rasulullah, utamanya adalah berdakwah, dan jadikan poros hidup kita adalah berdakwah. Semoga ini menjadi media yang sangat penting bagi Anda semua. Pastikan bukan hanya di sini, tapi terus lanjutkan sampai nanti dewasa, sampai menjadi cita-citanya terwujud dan menjadi seorang dai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya buat Coach Rahmat Junaidi. Baik, seluruh pemirsa Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, sebelum kami mengumumkan, kami memohon doa dari seluruh keluarga besar Akademi Dai Cilik, khususnya kepada almarhum kakak kami, ya Kak Cici yang menjadi bagian tim TVRI yang tepat kemarin telah meninggal dunia. Allahumma gfir laha warhamha wa afiya wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalha. Semoga setiap program dengannya yang telah diberikan di TVRI dan menjadi bagian dari tim program kepada kakak kami Kak Cici husnul khotimah dan meraih surga. Adapun pemenang yang lanjut dengannya di babak final spesial edisi usia 56 tahun adalah Ananda Takiyah Mumtazah, tepuk tangannya. Kemudian Ananda Ikhwanul Ihsan Hakim dari Deli Serdang, tepuk tangannya. Kemudian ada Ananda Aisyah Farhana, Ananda Muhammad Syauki Al-Mubarak, Ananda Hanif Mutawalli, Ananda Muhammad Sakwena Izora Sukma, Ananda Jihad Fi Sabilillah, Ananda Az-Zahra Ardiningrum, dan terakhir Ananda Aisyah Nafisa. Demikianlah untuk anak-anak kita spesial usia 6 tahunan yang akan lanjut pada edisi final Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Dan luar biasa sekali Iya. itu tadi pengumuman ya Rafiq untuk minggu sebelumnya. Iya, Dan untuk tentunya. episode kali ini akan diumumkan di minggu minggu selanjutnya. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan lupa saksikan Akademi Dai Cilik setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Iya. Barat. Dan kini saatnya saya Putri Rahmadanizin. Dan juga saya Ahmad Rafiq. Pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling Kak Rafiq.